Karena yang saya lihat adalah dia adalah penyebab dari semuanya. Dan banyak anak buahnya, jadi bukan cuma satu saja. Jadi dia punya anak buah. Mendoakan, menetralkan. Oh iya, tapi kami mana ya? Sudah didoakan semuanya. Oh, jadi ya. apa yang kita tanam itu satu, pakunya, Oke. pakunya Pulau Sumatera, begitu. Terima kasih banyak. Amin, amin, amin. Karena posisi dari sebelum adanya tahun corona, memang kita dengan Kapolres dari Polres juga mau ngadakan acara ini, termasuk di Pulau Daging, di sebuah tempat-tempat keramat, termasuk yang di turunan di sini, Cakat ya. Cakat. Nah Cakat, hanya di turunan itu yang dulu sempat terjadi sesuatu kepala buntung lewat di situ. Iya. Nah itu kan posisi kejadian ada kepala yang masih gentayang sampai sekarang. Itu tempatnya di arah dekat Pura Bali, sebelah kanan kalau dari sini. Kemarin kan di Makom Mina Ngagulung Sakti, tempat Pak Bursa. Sudah kalau tempat Pak Bursa ini di Mina Manggulung Sakti ini sekitar 3 kali pertemuan. Yang pertama acara silaturahim, yang kedua adalah dihadirkan acara undangan di 10 Muharram Asyura, pengajian lah biasa. Terus kemarin menelisik ataupun meluruskan sejarah sosok Menak Ngagulung Sakti itu. Karena ini masih hubungan dengan sosok kerajaan dari Sriwijaya, jadi masih hubungannya dengan darah Jawa. Sosok Mina ini, dan sosok Mina ini adalah sosok dari bangsawan dari kerajaan Jawa. Nah ini masih nyambung ke kota bumi. Paham nggak kota bumi? Bang, Ya. jangan ngantuk. Begitu. Iya paham. Jadi Intinya kami berterima kasih. iya ya. Sudah itu tenang. Karena posisi yang ini kan memang sudah lama mau kita kunjungi, cuma psikonya memang tidak mewadai, tidak memungkinkan. Cuma pada malam hari ini saya ditemani oleh Ki Ageng Mangir dari Jogja. Cuma beliau rumahnya orang tuanya di Dayamurni ya Ki. Iya. Nah ini beliau dari sana, dari Jogja, sama orang tuanya di Dayamurni. Makanya udah ya kita dakwah melalui dunia spiritual. Jadi dakwah itu apa saja, mau orang pemabuk, lumpi sekalipun, semua orang bisa berdakwah dengan kemampuan caranya yang berbeda-beda. Apa sih yang bisa menarik umat? Dengan cara kita melalui budaya, melalui adat, melalui spiritual, atau melalui suatu hal-hal yang berhubungan dengan keislaman. Jadi mungkin kalau bapaknya nanya ya, tadi kita menguak suatu tabir sosok yang ada di dalam makom, terus menarik sesuatu jin yang melabui ataupun melakukan tipu daya, sihir yang ditanam di jalan sini, kan sering kecelakaan. Nah sihir itu ada di situ, ditanam oleh bangsa yang tadi kita hadirkan.
Yang ketiga tadi kita melangkah, kita doakan langsung ke makomnya. Setelah keempat, niatnya pin ngopi masanya. Ya niatnya mau ngopi gitu kan. Ini nggak ada kopi. Kenapa masih betul diserang? Hah? Siap-siap kita ngobrol. Gimana Ki? Hah? Oh ya. Oh masih sore Kak. Masih keluar. Ngopi masa perlu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Sayyidina Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita sebagai umatnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertolongannya, syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk semua para saudaraku, pada malam hari ini saya bersama saudara saya, sahabat saya, yaitu Raden Prasetyo maupun Ki Ageng Mangir itu sendiri, di mana saya melangkah atas kehendak ridhonya Allah Subhanahu wa taala, melangkah ke daerah ini, ke desa ini. Yang pertama adalah ingin meluruskan tentang perkara sesuatu yang selama ini menjadikan perbincangan oleh masyarakat dan banyak hal yang memang ganjil di area lokasi yang tadi saya kunjungi bersama Ki Ageng Mangir. Setelah semua kita ungkap dari tahap ke tahap, walaupun dengan keadaan yang tidak memungkinkan, karena yang pertama lokasi makom berada di pinggir jalan, jadi suara begitu bising. Hal yang kita lakukan juga membutuhkan sesuatu hal yang harus berhati-hati. Dalam kehati-hatian kita tetap harus hati-hati dalam setiap kita melangkah, dalam setiap aktivitas kita. Hati-hati kita dalam mengolah pemikiran kita, segala apa yang kita lakukan ini agar tidak terhambat ataupun terganggu dengan sesuatu hal yang ada di alam sekitar. Jadi perjalanan spiritual yang berhubungan dengan jiwa, tentunya kuncinya adalah ketenangan hati. Kalau hati kita tenang, segala permasalahan semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah, hingga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan penyelisiran, pengembangan sesuatu di mana kita menetalisir dari perkara antara yang hak maupun yang batil, alhamdulillah sedikit-sedikit kita buka melalui secara pandangan saya zahir maupun yang batin. Setelah dengan pandangan zahir maupun yang batin, saya padukan dengan apa yang dilihat oleh Ki Ageng Mangir sendiri. Dari apa yang kita lakukan, jika ada kekurangan yang disampaikan melalui sesuatu mediumisasi tadi, ada hal yang mungkin kurang jelas, mohon dimaklumi dan mohon kesadarannya. Karena perkara yang kita lakukan dari sesuatu yang gaib ini tidak mudah ya. Tidak mudah kita melakukan sesuatu seperti tadi memuat suatu tabir, karena ada proses penyaringan agar yang kita terima, yang kita dapatkan ini tidak ada suatu yang berhubungan dengan suatu kebatilan. Karena jin-jin kafir itu sangat mudah melakukan tipu daya pemikiran manusia. Maka dikala ada suatu unsur yang negatif begitu kuat, kita nggak usah mundur, nggak usah kita takut. Semakin dia menguasai energi kita, maka dia kekuatannya akan semakin kuat. Semakin kita melahirkan, membangun jiwa spiritual kita, energi kita semakin kuat, maka energi jin yang di situ akan takut, akan kalah dengan kita. Maka rasa takut harus dilawan dengan suatu keimanan, keberanian kita kepada sesuatu yang mungkar. Karena kalau kita mundur, kita yang akan terancam jiwa kita. Dan singkat cerita, pada malam hari ini tadi sudah
ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol dengan tokoh masyarakat, dengan pamong setempat yang memang tinggal di tempat ini, dan tadi sudah diceritakan, dan beliau juga mengalami suatu gangguan gaib, yaitu pihak dari istrinya sendiri, dan tadi sudah ditangani langsung oleh Ki Ageng Mangir, di mana Ki Ageng Mangir tadi adalah tujuannya ingin menelisik juga, mengetahui apa sih perkaranya, apa masalahnya, secara psikologinya, secara penyakit dohirnya, ataupun penyakit-penyakit yang bercampur tangan melalui sesuatu tangan gaib itu sendiri. Setelah ngopi-ngopi, saya coba melangkah ke sini ya. Dan di area saya ya, mungkin saudara bisa lihat, ini hamparan, alamnya begitu luas, cuacanya pun sangat dingin ya, anginnya begitu kuat. Kalau dibilang energi, insya Allah semuanya sudah agak sedikit netral ya. Yang perkara yang di sebelah sini, yang di sebelah sini, ini sedikit masih ada unsur negatifnya. Nah, apa yang akan saya lakukan? Ya, saya pun sendiri nggak tahu. Intinya hati saya tergerak, mau melangkah ke sini, ingin melihat suatu alam yang di sekitar, dan akan saya bukakan satu pintu ke pintu agar apa yang tersembunyi ataupun sesuatu yang tidak terlihat dari pandangan manusia itu sendiri otomatis akan kelihatan nantinya dari mungkin sejarah ataupun perjalanan kehidupan manusia dahulunya, ataupun suatu benda-benda yang mungkin kita bisa mewujudkan langsung di tempat ini. Tapi saya tidak menjamin benda yang akan saya tarik ini bisa kita ambil ya. Tapi dengan bismillah kita melangkah, moga-moga Allah kasih petunjuk, Allah bimbing, Allah tuntun langkah kita hingga kita bisa membawa suatu cindera mata yang dari tempat ini hingga kita nanti jadikan sejarah, kita museumkan untuk menjadikan wawasan pembelajaran bagi saudara kita yang awam. Saya akan melangkah ke sebuah tempat ini, mungkin juga nanti saya akan menelusuri juga lokasi-lokasi. Ya kalau di sini nggak ada apa-apa, maksudnya tempat hamparan. Ini ada tanaman ini aku juga nggak tahu ini tanaman apa. Mungkin kamera juga bisa ngelihat. Nah, sono kan pinggir jalan besar. Oke. HP saya di sana ya tadi ya. Apa tadi? HP Yang gue bilang tadi? ya, HP 1 kan HP 2. Apa di sana ya? Saya akan bermain dengan alam angin. Salah. Besar. Besar. Saya ambil singkat saja.
niatnya mau berinteraksi langsung bermain dengan angin, tapi ya kita kapan-kapan main angin. Nah anginnya kita memang hadirkan, kita besarkan. Yang belah sini lebih gede, kalau sini hanya goncangan dari sesuatu, angin yang dari sini sumbernya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan eksistensi kamu. Iya bergaib. Hadir. Sir, zat, sifat, wujud. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya melihat penampakan sebelah sana, ini sebelah sini depan. Rambutnya coklat. Hilang, udah hilang, nggak ada. Nah di sini tadi penampakannya. Nah itu sebelah sini. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada malam. Ada marah. Ada guys, zat tunjukkan eksistensi kamu yang gaib. Hadir. Tunjukkan. Sir, zat, sifat, wujud. Tenangkan angin. Tenang. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di area ke dalam di pertengahan sana banyak aktivitas gaib. Ya mungkin bisa dikatakan sebuah perkumpulan saja, bukan sebuah perkampungan. Saya katakan ini adalah suatu perkumpulan saja. Tapi belah sana dan mereka sangat jauh dengan kita. Mungkin ya sedikit agak takut juga mereka-mereka yang ada di sini. Kebanyakan banyak jin yang berada di atas.
saja di bawah. Kalau di bawah mungkin hanya jin-jin nampar saja yang melata, yang merayap. Akan tarik sesuatu dari sini mau ke situ. Keren tuh, Pak. Tupak.
Ada nggak? Ada. Bawa nggak? Iya. Hah? Hah? Lagi diambil. Air buat minum apa buat nyiram, Gus? Saudara, pokoknya air bos ini. Air. Air aja. Nyiram. Ular juga ya, di sini banyak ular oleh siluman yang bersahabatan. Maju dikit. Astagfirullahaladzim.
Yuk. Putut berapa? 1 2 3 itu culuk, namanya klinik, senjatanya perempuan. Sudah melayang ke sini, suruh bantu mobil itu mas. Ya nenek itu tadi lah yang masalah berupa nenek. Terus kita minta bantu diobatin sama orang-orang yang sebisanya. Dia berubah wujud seperti tadi itu kasar itu. Dia nggak akan keluar kalau nggak minta darah dulu. Jadi saya merasa istri saya tersiksa sampai sekarang lah. Karena saya lega itu lihat sampai tadi di situ sih saya merasa lega. Karena adanya kayak gitu berarti saya ikut aman kan. Iya. Bersyukur yang saya tadi. Setiap permasalahan sedikit dia datang masuk. Jadi misalnya dia mengatakan itu wadah dia bisa. Bahkan dia dalam keadaan hamil aja 3-4 kali. Kalau hamil sangat sensitif dengan gangguan seperti itu, apalagi kalau udah kena pikiran, sakit pikiran, tekanan batin, punya masalah yang dipendam. Malam lebaran kemarin ya, di sini ngobrol saya sama istri. Yang itu tiduran di situ, aku nggak ngeliat tapi istri saya ngeliat. Mendekatlah truk, katanya asap, langsung kena. Iya, oh, kayaknya mudah emang Di saat mudah banget. asap itu menggumpal, kental, menghantam, terus kerasukan dah. Tapi saya kan tanya, sebelumnya kamu lihat tuh, ya saya lihat kayak orang katanya bangun tidur, tidur bangun. Kalau malam dekat katanya, kayak nabrak ya kayak asap gitu aja. Bermacam-macam lah kemampuan jin itu yang masuk. Pernah juga istri saya itu bisa goreng ikan pakai tangan. Sudah kemasukan itu karena dari kita omelin sorenya ya. Malam ada kegiatan masak ikan apa. Udah itu pakai tangan. Yang sering masuk nenek itu ya? Iya nenek itu lah. Dikasarin nggak bisa, kalau nggak saya rayu-rayu baru bisa keluar. Tapi dia mau ayam. Udah banyak ayam tetangga yang sering. Tetangga saya udah habis. Iya. Cerita pengalaman saya di sini. Tapi saat ditenin biar agak berkurang gitu ya, saya nggak bisa bermasalah. Kalau ada kesalahan saya pergi di rumah itu aja, menghindarin itu. Istrinya memang harus dipagerin gitu, harus dibersihkan dulu, dipageri gitu, karena masih bahasa jin tersebut kan merasa nyaman di dalam tubuh si istrinya sampean. Yang kedua kali tubuhnya sudah berlubang hitam gelap, maka dari manapun jin dari manapun ini sangat mudah masuk karena pintunya portalnya kebuka begitu. Apalagi kalau udah janda harus ke pondok dulu gitu ya. Iya, kalau mau total ke pondok, kalau mau undangan ya bisa ke sini gitu. Sekaligus ini karangannya lah di Minwat. Iya. Pakai gaib nanti nggak bisa. Tapi yang terutama pokoknya di istrinya sampai dulu.
Di sini sekarang tidur. Enggak udah bangun. Ya ada perubahannya sih. 4 tahun tadinya kan istri saya itu orangnya netral, orang kota saya dapatnya kan. Biasa. Jadi sekarang ketemunya malu sama orang. Perubahannya. Kikuk itulah. Pokoknya sangat jauh perbedaan. Minder lah Penakut. bahasanya. Kita bawa naik kendaraan takut. Dia kayak nggak pernah naik kendaraan. Padahal dia saya ambil dari orang kota. Walaupun kota kecil enggak lah ya. Mau ke sini apa ke rumah? Hah? Ya, dua. Dalam. Coba Ki, Saya apa sampean? sampean lah. Aku ngurusin Ya dia. nanti nunggu seruput kopi Iya, dulu. Nanti dulu. Kopi dulu. Gimana kopi guys? Gitu Pak, tinggi rodok lancar kan. Ngobrol-ngobrol deh, mau ngobrol-ngobrol kosong deh. Sama. Ini cerita saya mas, jebol ini bukan jendela ini bukan. Ini ya, Tapi udah saya jadikan jendela. ayam itu. Duduk sini dah, nyuapin anak. Antem. Jam 8 pagi. Pagi-pagi itu. Pagi ya. Saya masih bingung mau berobat kemana. Udah 4 bulan berjalan. Nah ini keadaan istri saya yang sering dimasukin. Bahkan sampai saya punya bayi itu kan ada bayi. Bayinya kayaknya ada kelainan juga. Sering kalau dia kedut langsung kejang. Tapi normal badannya biasa. Tapi sebentar itu nggak detik, tapi tiap hari. Kayak gitu terus. Nah, itu mulai dari bulan Kejam-kejam gitu. itu kan detik aja tapi sadar lagi. Kalau ibu sendiri gimana yang dirasain bu sebenarnya? Nggak ada ya, Kadang-kadang dia bilang hampa gitu. hampa ya. Karena ibu ini kalau saya lihat kayak tertekan, bu. Terus apa ya? Jadi sering kosong pikirannya, makanya dia sering masuk. Ya nanti saya ini nggak bisa apa-apa sebenarnya bu pak. Cuman ya nanti yang namanya Bapak tadi sudah menyatakan minta tolong ya sebisa saya, mampu saya. Jadi kita bantu nanti untuk satu saya bersihin dulu, biar sisa-sisa yang sering kemasukan itu nanti biar nggak dijadikan tempatnya lagi untuk masuk. Tapi ibu juga harus harus dilawan bu, kayak gitu. Kalau ibu kayak gini terus dia akan masuk terus. Kasihan anak-anak kan gitu. Yang sering itu seperti malam takbiran, malam puasa, malam suro. Nah itu udah kita harus jaga jarak. Jangan ada masalah. Yang udah saya lakuin, saya perhatiin. Udah jaga jarak kan, anak-anak udah jaga jarak, saya jaga jarak. Ya kalau yang saya lihat begini, yang jelas ibu ini kayak tertekan. Entah itu tertekan dalam hal apa saya nggak ngerti. Kuncinya ada di bapak sendiri ke depannya. Karena sedikit saja bapak keras ke ibu ini, dia merasa tidak terima yang di belakang. Iya benar. Itu dia tidak terima dan dia caranya ya dia akan masuk. Karena apa? Ibu ini selalu kosong terus pikirannya. Selalu di saat kosong itulah dia masuk, saat dia masuk dia ngelawan. Karena apa efeknya nanti ngelawannya? Kasihan raganya, kasihan raga ibu. Ya nanti saya coba saya bantu sebisa mungkin, sebisa saya saja, semampu saya. Mudah-mudahan nanti bisa ya kedepannya bisa lebih baik lah intinya gitu ya bu ya. Saya minta garam. Ada garam nggak? Ambil bed. Garam sama air putih 1 gelas kecil. Dari sini aja deh.
Kalau sini nggak apa-apa. Ibu, mohon maaf, duduk di sini jangan madep ke sana. Silakan. Maaf ya Bu ya. Ya Bu. Ini tadi air mateng ya? Iya. Bukan air sumur ya?
tolong ibunya suruh minum, dibaca bismillah. Bismillah. Terus Pak, ini Bapak ambil garam ini 1 genggam. Di rumah ini kalau bisa dikelilingi nggak apa-apa, kalau nggak bisa yang penting depan ini Bapak siramin garam. Baca bismillah sama minta sesuai keinginan Bapak, apa yang Bapak minta, apa yang Bapak harapin, sebut aja. Bapak minta dalam hati pengennya seperti apa, sebut garam ini, minta dari garam, lantaran dari garam ini, apa yang Bapak minta terus disebarkan sekarang ya. Surat Al-Jin itu lebih mumpuni daripada kamu jinnya. Hah? Ngapain kamu udah wujud kayak gitu tadi ya? Biar kita takut. Salah. Kamu gak pernah mandi kan? Berdiri yang benar.